Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, udah bulan April nih. Lausumirah, bulan April kita ngerayain hari apa sih Lausumirah? Ulang tahun mungkin? Ulang tahun, ada sih yang ulang tahun, tapi hari apa ya? Hari apa ya Civeli? Paskah. Hari Paskah. Nah, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Tuhan Yesus sudah bangkit, maka Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, nah sebelum kita mulai kebaktian kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Lause Golden berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini, untuk hari ini kami boleh beribadah meskipun di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, untuk sertamu, kami boleh sehat sampai hari ini. Berkati acara Paskah untuk hari ini, meskipun di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, nah kita tahu ya sama-sama Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, kalau bangkit itu artinya apa? Dia hidup. Dia hidup. Yuk kita sama-sama nyanyikan sebab dia hidup. Ah, Yesus
Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bakal mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sabda hidup, ku ada hari esok. Sabda hidup,
versus machine, men versus the world, mankind versus me. The struggles go on, the wisdom I lack, the burdens keep piling up on my back. It's so hard to breathe, to take the next step. The mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and hoping for peace. Dear God, increase healing hands. Oh God, have mercy on our unclean souls once again. Jesus Christ, light of the world, burning bright within our hearts forever. Freedom, peace, love, without condition, without a beginning or an end. Here's my heart, let it be forever yours. Only you can make every new day seem so new. Nah, adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan yang akan dibawain oleh Pendeta Rusdi Japri, nah kita nyanyikan dulu satu lagu yaitu Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise
Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki tempat di sorga. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan keselamatan, kita juga harus taat kepada Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mati menebus kami dan hari ini kami boleh memperingati kebangkitannya. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami duduk dengan tenang dan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Adik-adik, dosa itu apa sih? Nah, adik-adik, dosa itu ketika kita berkata tidak kepada Tuhan. Artinya begini adik-adik. Misalnya di sekolah, adik-adik ada teman yang tidak senang sama adik-adik. Benci sama adik-adik. Dan akhirnya membuat adik-adik ini juga marah, benci kepada dia. Kalau ketemu buang muka, aku benci terhadap dirimu. Ketemu lagi buang muka, aku tidak suka kepadamu. Nah, pada satu hari mungkin adik-adik sedang membaca Alkitab. Waktu baca Alkitab yang dibaca adalah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Jadi saya harus mengasihi teman saya. Jadi saya harus berdoa untuk dia. Enggak, saya enggak mau dengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita punya hati seperti itu namanya dosa. Nah adik-adik, kalau seandainya Papa manggil kamu dan mengajak berdoa bersama-sama. Ayo keluar. Ayo kita mau doa bersama-sama nih, yang lain udah ngumpul. Tetapi adik-adik lagi asik main game. Lagi asik, gamenya lagi seru lagi. Ada papa manggil. Terus kita pura-pura gak denger. Terus papa ketok. Buka pintu. Ayo cepat. Yang lain sudah pada tunggu. Adik-adik bilang. Papa mengganggu aja nih. Saya lagi asik main game nih. Entarlah doalah. Entar kapan-kapan lah bisa lah. Sekarang lagi asik main game nih. Terus papa kamu, kita kan sudah berjanji semua berdoanya hari ini. Terus adik-adik bilang, papa gak asik. Papa gak menyenangkan. Rugi punya papa seperti kamu. Wah, adik-adik ada perkataan seperti itu. Dan adik-adik mendengarkan satu firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi adik-adik gak mau dengar. Adik-adik mau memberontak kepada Tuhan. Asik main game, ngapain hormatin orang tua? Mengganggu aja orang tua. Nah kalau adik-adik seperti itu namanya berdosa di hadapan Tuhan. Adik-adik, hari ini hari apa? Hari ini hari Paskah. Sebelumnya kita sudah memperingati Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan.
Hari Paskah berarti hari di mana Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu punya tujuan loh. Tuhan Yesus itu punya harapan loh. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus punya harapan buat kamu. Bukan sekedar adik-adik masuk surga, tetapi ada harapan yang lainnya. Ya. Nah, apa sih harapannya? Nah, adik-adik, saya Lause ajak lihat gambar ini. Ada yang tahu gambar apa? Belum pernah lihat kan? Nah, kalau kita mau tahu manfaat atau kegunaan barang ini, kita tanya sama siapa? Pasti kita tanya kepada penciptanya yang bikin barang ini itu siapa? Gunanya untuk apa? Dia yang paling tahu. Nah, barang ini sebenarnya adalah tempat untuk menaruh permen lollipop. Belum pernah lihat kan adik-adik ya? Nah, sekarang adik-adik, Lause kasih lihat gambar yang kedua. Gambar apa? Pasti tahu itu gambar sepatu. Tapi lihat nggak haknya? Ada apa nggak? Ada bolong-bolongan, ya kan? Itu apa adik-adik? Tahu nggak? Ternyata ini ada bolongnya. Ini ternyata katanya sepatu tapi ada AC-nya, gitu ya. Bisa bikin kaki di dalam itu jadi dingin. Nah, kita tahu sepatu ini manfaatnya apa? Dari mana? Ya, kita bisa bertanya kepada penciptanya. Ya. Nah, adik-adik, sekarang Lause kasih lihat gambar yang ketiga ini. Kira-kira gambar yang ketiga ini gambar apa ya? Gambar apa adik-adik? Enggak ada yang tahu kan? Nah, ternyata gambar ini fungsinya itu buat orang yang hidungnya kurang mancung. Terus dijepit oleh barang ini. Cip! Ya, supaya makin lama hidungnya mancung. Nah, kita tahu kegunaan barang ini dan bagaimana caranya. Kalau kita lihat aja kita nggak tahu. Ya, adik-adik ya, kita bisa tahu kalau kita bertanya kepada penciptanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita. Untuk apa sih? Allah menciptakan kita. Untuk apa sih? Nah, saya mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, kita ada di dunia ini untuk apa sih? Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk apa sih? Bagaimana kita tahu? Maka kita bertanya kepada Tuhan sendiri. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan adik-adik? Ternyata firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita dicipta, kita ditebus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus punya hidup yang seperti itu. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita rajin ke gereja, kita harus rajin ke gereja. Itu namanya perbuatan baik. Kalau sama adik, sama teman di sekolah jangan berantem. Saling mengasihi kata firman Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Itu artinya perbuatan baik. Kalau kita lagi belajar di sekolah nggak bisa. Firman Tuhan bilang apa? Jangan berbuat curang, jangan nyontek. Kita juga tidak mau menyontek. Itu namanya perbuatan baik.
Kalau kita lihat teman kita ada yang susah, firman Tuhan supaya kita mau menolong orang lain. Dan kita menolong orang lain, itu namanya perbuatan baik. Nah, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10. Tuhan punya tujuan menciptakan kita, menyelamatkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Lause, pastinya Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik ketika mengetahui Tuhan Yesus sudah menyelamatkan adik-adik. Tuhan Yesus pengen adik-adik juga taat melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Mau ya adik-adik? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan juga pengen supaya kami melakukan perbuatan yang baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh taat kepada firman-Mu. Kami boleh rajin ke gereja, mengasihi saudara, taat kepada Tuhan. Kami mau menjalankan perintah Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, tanda terima kasih kami kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kami. Kami mau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kiranya kita punya tekad. Kalau kita tahu pasca tanda cinta Tuhan Yesus, kita mau juga taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, Imela, oh kakak, oh nyekerua. Imela, Imela, esemo. Who am I to sing your praises? Sing your praises. Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, And made a way. and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your
Ya, kita bersyukur ya, Tuhan Yesus itu ya dan amin. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Yesus, yes. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus, yes. Ku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes. Ya adik-adik, kita sama-sama mau melihat hasil karya menghias telur dari setiap anak-anak. Kita saksikan ini yang berikut ini. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me here from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nah adik-adik, bentar lagi kita mau tampilin video untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Nah kita lihat dulu ya videonya. Untuk teman-teman kita yang ulang tahun, kita ucapan Happy Birthday. Nah, kebaktian kita sudah selesai nih, Lausumira dan Cici. Kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih, Terima kasih untuk kebaktian hari ini. untuk kebaktian hari ini. Dan Tuhan, terima kasih, Terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mati di kayu salib mati di kayu salib untuk menebus dosa kita untuk menebus dosa kita dan bangkit lagi untuk kita. dan bangkit lagi untuk kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye.